Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jal. Di kesempatan sore hari ini, kembali kita lanjutkan kajian rutin dengan membaca buku Tazkiyatun Nufus, karya Dr. Ahmad Farid, hafizahullah ta'ala wara'ah. Dan insya Allah kita akan membaca satu bab yang lanjutan dari bab sebelumnya tentang masalah taubat, yaitu memahami at-taubatun nasuh, taubat yang nasuha. Seperti apa bentuk taubat nasuha? Tentang taubat nasuha diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Tepatnya adalah firman Allah taala di surat At-Tahrim ayat yang ke-8. Allah taala mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha." Wahai orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang nasuha. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyiatikum. Maka Rabb kalian akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wa yudkhilakum jannatin, dan memasukkan kalian ke dalam surga tajri min tahtihal anhar, yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Dan sungai surga itu tidak sebagaimana sungai dunia yang ada cekungannya. Tapi sungai surga dia mengalir di atas permukaan tanpa cekungan. Sebagaimana kata Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, anharul jannati bila ukhdudin jarat subhana mumsikiha anil faydan. Sungai-sungai surga mengalir tanpa cekungan, tanpa tepi. Subhana mumsikiha anil faydan, Maha suci zat yang menahannya untuk tidak meluber ke kanan dan ke kiri. Sehingga Anda bisa bayangkan air yang berada di atas permukaan, tapi dia tidak diwadahi oleh cekungan, namun dia bisa mengalir. Demikianlah penjelasan para ulama tentang sungai surga. Sekarang kita akan memahami tentang makna taubat nasuha. Di sini ada banyak sekali penjelasan yang disampaikan oleh para ulama berkaitan dengan makna taubat nasuha. Yang kata nasuha ini merupakan turunan dari kata an-nushu, memberi nasihat. Dan Nabi SAW pernah mengatakan, ad-dinun nasiha, yang namanya agama semuanya isinya adalah nasihat. Lalu bagaimana bentuk an-nushu fit taubah? Kata beliau, an-nushu fit taubati huwa takhlisuha. Yang dimaksud dengan taubat nasuha adalah taubat yang murni min kulli ghisnin wa naqsin wa fasad. Murni dari segala bentuk kekurangan. Murni dari segala niat-niat yang buruk. Murni dari kerusakan latar belakang. Qala Al-Hasanul Basri, kata Al-Hasanul Basri, ayyakuna al-'abdu nadiman ala ma madha. Yang disebut dengan taubat nasuha adalah seorang hamba menyesali kesalahan yang telah lewat. Mujmi'an ala alla ya'uda fihi, dan dia punya tekad untuk tidak mengulangi perbuatan itu. Wa qala al-Kalbi, kata al-Kalbi, ayastaghfira bil lisan wa yandamu bil qalbi wa yumsiku bil badan. Taubat yang nasuha adalah seseorang mohon ampun dengan lisannya, dia menyesali hatinya, dan dia menahan diri untuk tidak melakukan dan mengulangi perbuatan itu. Qala Sa'id ibn Musayyib. Sa'id ibn Musayyib, seorang ulama tabi'in, beliau pernah mengatakan, taubatan nasuha, taubat yang nasuha, tansihuna biha anfusakum, yaitu taubat yang memperbaiki diri kalian. Karena makna memberi nasihat dalam hal ini adalah berusaha memberikan yang terbaik. Sehingga menasihati diri sendiri artinya berusaha memberikan yang terbaik bagi diri sendiri.
yang akan menyelamatkan diri kita ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Lebih detail lagi keterangan yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau Madarijus Salikin. Ibnu Qayyim mengatakan, "An-nushu fit taubati yatadammanu thalathata asya'." Yang dimaksud dengan taubat nasuha adalah taubat yang mengandung 3 hal. Anda bisa catat, taubat nasuha kata Ibnu Qayyim adalah taubat yang mengandung 3 hal. Yang pertama adalah ta'mimud dzunub wastighraquha biha bihaitsu la tada' dzanban illa tanawalathu. Taubat yang meliputi segala bentuk dosa. Wastighraquha biha, dan taubat yang mencakup semua bentuk dosa. Meliputi dan mencakup semua dosa. Di mana dia tidak tinggalkan satu dosa kecuali tercakup dalam tobat itu, sehingga dia bertobat untuk semua dosa. Karena terkadang ada orang yang dia keberatan untuk meninggalkan dosa tertentu sesuai dengan kebutuhannya. Ada sebagian orang yang menyatakan testimoninya, saya kalau ini bisa, tapi kalau saya disuruh meninggalkan ini berat sekali. Saya kalau nggak ngerokok itu, Masya Allah, makan kok nggak ngerokok, kayak ditempeleng nggak bales. Rasanya sakit hati, rasanya sangat tidak nyaman. Sampai di antara mereka menyatakan, kalau saya disuruh puasa berhari-hari kuat, tapi sehari tanpa ngerokok berat. Dia keberatan untuk meninggalkan candu rokoknya. Sehingga saat dia diminta untuk bertobat dari semua kesalahan, terkadang masih menawar. Kalau kayak gini gimana? Saya masih sulit untuk meninggalkannya. Saya masih keberatan untuk meninggalkannya. Termasuk di antaranya masalah riba. Sebagian di antara orang, mereka kesulitan untuk meninggalkan riba. Sampai di antara mereka, kalau saya masalah dosa ini, saya korupsi itu enggak. Saya masalah pelanggaran keuangan kok, dana milik umat ngambil sepeser pun saya enggak ingin. Tapi kalau cicilan riba ini saya enggak bisa meninggalkan. Nah, seperti itu. Sehingga dia ketika bertobat masih menyisakan 1-2 dosa yang menurut dia masih keberatan untuk dia tinggalkan. Maka model seperti ini berarti dia belum taubat nasuha. Kemudian atsani, yang kedua, ijma'ul azmi was-sidqi bikulliyatihi 'alaiha bihaitsu la yabqa 'indahu taraddudun wala talawwumun wala intidharun bal yajma'u 'alaiha kulla iradatihi wa 'azimatihi mubadiran biha. Dia pasang tekad. Ijma' itu artinya mengumpulkan. Dia kumpulkan azm, tekad, dan penuh dengan ketulusan untuk bertobat semua perbuatan dosa tadi, tidak ada keraguan, tidak merasa rugi, tidak menunda-nunda, namun dia kuatkan tekad untuk mewujudkan keinginannya. Sehingga kalau yang pertama ini berbicara tentang rentang yang disapu oleh tobat itu, kalau yang kedua ini membahas tentang kekuatan tekad yang dilakukan oleh orang ini ketika dia bertobat. Bahwa saat dia bertobat, tekadnya menyeluruh, tekadnya bulat, tidak ada yang masih meragukan, tidak ada yang dia tunggu, tapi dia kuatkan tekad untuk melakukannya. Ats-tsalits, yang ketiga, takhlisuha minasy-syawa'ib wal 'ilal al-qadihah fi ikhlasiha wa wuqu'iha li hisnil khaufi minallah wa khasyatihi war raghbati fima ladaihi war rahbah mimma indahu. Yang ketiga adalah dia murnikan tobat itu dari segala bentuk kotoran dan cacat-cacat yang melukai. Keadaan ikhlasnya ketika dia bertobat, atau dia terjerumus ke dalam perbuatan
yang menghalangi dia untuk takut kepada Allah. Atau punya harapan di sisi Allah. Atau membangun rasa takut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan sebagaimana orang yang bertobat lihifzi hajatihi wa hurmatihi wa mansibihi wa riyasatihi. Bukan karena dia bertobat untuk menjaga posisinya, karena dia punya kepentingan, karena dia punya kebutuhan, karena dia masih punya posisi di situ. Ada orang misalnya, dia berani meninggalkan A, meninggalkan B. Kenapa? Karena kalau ketahuan dia tidak meninggalkan itu, wah itu bisa beresiko bagi posisinya. Dia harus bertahan. Ini adalah jabatan saya. Kalau sampai saya ketahuan berbuat jahat, berbuat maksiat di sini, wah nanti yang berbahaya, beresiko bagi jabatan saya. Maka yang seperti ini masuk kategori dia belum nasuha ketika bertobat. Aw li hifdzi quwwatihi wa malihi aw istidaa'i hamdin nas awil harabi min dhammihim, atau untuk menjaga hartanya, atau dia pingin mendapatkan pujian orang sehingga dia mengklaim di depan umum kalau dia bertobat, kalau dia sudah mengembalikan uang korupsinya misalnya, dia sudah ini udah itu, dalam rangka untuk mengembalikan nama baiknya. Auli alla yusalli yatasallatu. Nah, bismillah. Auli alla yatasallatu alaihi sufaha. Auli qada'i nahmatihi minad dunya. Auli iflasihi wa ajzihi. Atau tujuan dia ketika bertobat adalah agar tidak dikuasai oleh orang-orang bodoh. Dia punya kepentingan dunia, atau karena dia nggak mampu. Wa nahwi dzalika minal ilal allati tuqaddihu fi sihhatiha wa khulusiha lillahi azza wa jalla. Atau cacat yang lainnya yang itu bisa melukai sisi keikhlasan dan keabsahan taubatnya. Intinya di sini taubat yang nasuha adalah taubat yang dilatar belakangi oleh takut kepada Allah, takut hukuman Allah, takut terhadap siksaan Allah kelak di yaumil qiyamah, takut dihisab oleh Allah. Intinya kembali kepada Allah. Tapi kalau takutnya karena khawatir nanti ketahuan, bisa mengancam keselamatan dirinya, mengancam kehormatannya, mengancam kedudukannya, posisinya, status sosialnya, dan seterusnya, sehingga dia merasa menyesal di depan umum, kemudian menyampaikan dalam pernyataan di depan pers bahwasanya dia sudah meninggalkan perbuatan itu dan seterusnya, hanya cari muka, maka belum masuk kategori taubat nasuha. Lalu kata Ibnu Qayyim, fal awwal yata'allaqu bima yatubu minhu. Unsur yang pertama itu berkaitan dengan perbuatan dosa yang ditaubati. Wal awsat yata'allaqu bidzati ta'ib. Sedangkan unsur yang kedua berkaitan dengan orang yang bertobat. Watssalits yata'allaqu biman yatubu ilai. Sedangkan yang ketiga berkaitan dengan sasaran dia bertobat. Kau bertobat itu mau mencari ridho siapa? Itulah yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim. Jadi taubat yang nasuha adalah pertama, taubat yang mencakup semua dosa. Dia tidak keberatan untuk meninggalkan semuanya. Yang kedua, taubat yang tidak ragu, tidak ditunda, tapi tekadnya bulat, tidak ada bagian yang masih meragukan. Yang ketiga, taubat yang tujuannya untuk Allah, bukan untuk makhluk. Itulah taubat nasuha menurut keterangan Ibnu Qayyim rahimahullah.
fanuhsut taubah as-sidqu fiha wal ikhlas. Maka taubat yang nasuha adalah taubat yang jujur dan ikhlas, mencakup semua bentuk dosa, tidak ada keraguan apapun dalam melakukannya. Tastalzim al-istighfar, sehingga akan menuntut seseorang untuk banyak istighfar, mohon ampun kepada Allah. Wa tatadammanuhu wa tamhu jami'ad dzunub, dan menyapu semua bentuk dosa. Wa hiya akmalu ma yakun minat taubah, dan inilah jenis taubat yang paling sempurna. Jadi taubat nasuha ini berbeda dengan pembahasan tentang syarat taubat. Syarat sah taubat sudah kita bahas sebelumnya. Syarat sah taubat yang pertama adalah menyesal. Menyesali perbuatan dosa tersebut yang disebut dengan an-nadmu. Yang disebut dengan an-nadm. Yang kedua, taubat yang sah di situ adalah meninggalkan dosa yang ditaubati. Meninggalkan dosa yang ditaubati, yang diistilahkan dengan al-iqla'. Yang ketiga, syarat taubat yang sah adalah bertekad untuk tidak mengulangi, yang disebut dengan al-azm. Tiga ini merupakan tiga syarat utama taubat yang sah. Baik. Nah, selain dari tiga syarat utama ini baru syarat taubat ya. Maka kita kalau bicara yang lebih tinggi lagi, taubat nasuha. Taubat nasuha kita boleh sebut taubat plus. Sehingga ada unsur penekanan tambahan untuk bentuk taubat nasuha. Taubat seperti apa yang disebut sebagai taubat nasuha? Yang pertama, taubat itu menyeluruh. Menyeluruh untuk semua jenis dosa. Sehingga tidak ada yang ditinggal. Yang kedua, tekadnya bulat. Tekad penuh. Dan tidak ada unsur keraguan. Yang ketiga, ikhlas untuk Allah. Bukan karena makhluk, bukan karena makhluk atau karena latar belakang duniawi. Apabila orang sudah berhasil melakukan tiga ini, maka yang pertama dia memang betul menyesal, kemudian dia tinggalkan dosa itu dan dia bertekad untuk tidak mengulangi. Ditambah lagi dia tobatnya untuk semua dosa, tidak hanya satu dosa itu, tapi semuanya. Yang kedua, dia enggak ragu, tidak menunggu, sehingga dia segera melakukannya. Tidak ada keraguan atau nunggu. Nanti ya saya akan tobat nanti. Nanti kapan, Pak? Ya kalau modalnya sudah cukup. Ini berarti dia belum disebut taubat nasuha. Yang ketiga, ikhlas karena Allah, bukan karena takut jabatannya hilang, takut mengancam kehormatan, dan seterusnya. Selanjutnya, wa taubatul abdi ilallah mahfudhatun bi taubatin minallahi alaihi qablaha wa taubatin minhu ba'daha
Fataubatuhu baina taubataini min rabbih sabiqatun wa lahiqatun fa innahu taba alaih. Ini ada satu penjelasan berharga. Taubat hamba itu diapit dua taubat dari Allah. Taubat hamba diapit dua taubat dari Allah. Yang pertama adalah Allah memberikan dia hidayah untuk bertaubat. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya. Sehingga di sini awalan yang pertama, idznan wa taufiqan. Allah berikan taufik dan ilham bagi sang hamba. Fatabal abdu. Lalu hamba itu bertaubat. Fataballahu alaihi thaniyan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya. Thaniyan yang kedua, qabulan wa ithabatan. Allah berikan penerimaan untuk taubatnya dan berikan pahala untuk hal itu. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an di surat At-Taubah ayat 118, wa 'alal thalathati alladhina khulifu, dan untuk 3 orang yang mereka tidak ikut dalam perang Tabuk, hatta idza dhaqat 'alaihimul ardu bima rahubat, sampai ketika dia merasa bumi itu sempit, wa dhaqat 'alaihim anfusuhum, dan jiwanya merasa sempit karena dia diboikot oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 3 ini ya, salah satunya adalah Ka'ab bin Malik yang diboikot oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa dhannu an la malja'a minallah, dan mereka menyangka tidak ada jalan keluar dari hukuman Allah illa ilaih, kecuali hanya kepada Allah. Tsumma taba 'alaihim liyatubu innallaha huwat tawwabur rahim. Kemudian Allah memberikan kesempatan baginya untuk bertaubat, liyatubu, agar mereka bertaubat, sesungguhnya Allah Maha menerima taubat. Fa akhbara subhanahu, maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberitahu bahwasanya taubatnya didahului oleh taubat Allah kepada mereka. Wa annaha hiyallati ja'alathum taibin, dan Allah lah yang menjadikan mereka mau bertobat. Maka sebab dan apa yang membuat mereka bertobat adalah taubat yang diberikan oleh Allah kepada mereka. Dan inilah al-qadru min sirri ismaihi al-awwal wal akhir. Dan ini salah satu di antara turunan dari nama Allah, huwal awwal wal akhir. Dia yang pertama dan yang terakhir. Allah yang memulai dan Allah yang mengakhiri. Fahuwal mu'id wal mumid wa minhu sabab wal musabbab. Dialah yang memulai dan dia yang menyelesaikan. Dia yang menjadi sebab dan dia yang menciptakan sebab. Wal abdu tawwab wallahu tawwab. Fataubatul abdi ruju'uhu ila sayyidihi ba'dal abaq. Wa taubatullahi nau'an, idznun wa taufiq wa qabulun wa imdad. Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan taubat bagi hamba. Lalu hamba bertaubat, kemudian Allah terima taubatnya. Maka taubat hamba adalah kembalinya dia kepada Allah setelah dia lari menjauh dari Allah. Dan taubat Allah itu ada 2, izin dan taufik. Yang kedua adalah qabul wa imdad. Allah terima dan Allah berikan balasan. Baik, jadi maksudnya kayak gini. Tadi ada kesimpulan. Taubat hamba diapit oleh 2 taubat dari Allah. Taubat hamba diapit oleh 2 taubat dari Allah. Apa maksudnya taubat hamba diapit oleh 2 taubat dari Allah? Di sini ada taubat dari Allah. Kemudian di sini ada taubat hamba. Lalu di sini ada taubat dari Allah. Maka taubat hamba diapit oleh 2 taubat dari Allah.
Maknanya gimana? Taubat dari Allah maksudnya adalah Allah berikan taufik dan hidayah kepada hamba untuk taubat. Allah berikan taufik dan hidayah kepada hamba untuk bertobat. Nah, lalu hamba bertaubat. Setelah itu hamba bertaubat. Dah? Setelah hamba bertaubat, di sini ada taubat yang kedua dari Allah. Allah terima taubat hamba. Allah terima taubat hamba. Plus diberi pahala. Dari sinilah kita bisa lihat bahwa kenapa seorang hamba itu bisa bertaubat, karena dia diberi hidayah oleh Allah. Lalu setelah dia bertaubat, Allah terima taubatnya. Maka siapa yang mengawali hamba ini bertaubat? Allah Ta'ala. Huwal awwal. Disitulah salah satu di antara rahasia nama Allah Al-Awwal. Allah adalah zat yang pertama. Lalu siapa yang menerima taubat hamba? Apakah setelah hamba bertobat kemudian dibiarkan begitu saja? Oh tidak, ada respon dari Allah. Bagaimana respon dari Allah ketika hamba ini bertobat? Allah terima taubatnya. Dialah Al-Akhir, Huwal Awwal wal Akhir wal Zahir wal Batin, wa huwa bikulli syai'in alim. Baik, maka dari sini kita bisa memahami betapa kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya. Sehingga seorang hamba dia bisa bertaubat karena diberi kesempatan taubat oleh Allah. Lalu saat hamba itu bertaubat, diterima taubatnya oleh Allah. Maka taubatnya hamba diapit oleh 2 taubat dari Allah. Padahal hamba ini banyak berbuat salah. Hamba banyak berbuat dosa. Tapi orang ini ketika dia berbuat dosa dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sayang kepadanya, Allah kasih dia taufik untuk bertaubat. Saat dia berbuat dosa, dia lari kepada Allah. Lalu Allah panggil dia untuk balik. Kemudian Allah berikan dia taufik untuk balik. Sehingga makna taubat artinya kembali. Ar-ruju'. Karena orang ketika maksiat, ketika seorang hamba itu berbuat maksiat, hamba melakukan maksiat. Saat dia maksiat, dia menjauh dari Allah. Lalu Allah panggil sang hamba untuk mendekat. Disinilah Allah kasih taufik kepada sang hamba. Kemudian hamba berbuat taat dengan taubat. Maka orang yang taubat, hakikatnya dia rujuk ilallah, kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah Allah panggil dia untuk taubat, lalu hamba bertaubat dan dia kembali kepada Allah, di sini Allah terima taubatnya. Saat dia kembali, dia tidak dibiarkan begitu saja, tapi diterima taubatnya dengan baik, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan dia sebagai hamba yang diampuni dan diberi pahala. Masya Allah. Kurang apa kalau kita tahu seperti ini? Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajak kepada para hambanya untuk banyak bertaubat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa qul li'ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni semua bentuk dosa. Allah Subhanahu wa Ta'ala panggil kepada para hambanya, "Qul," sampaikan wahai Muhammad, "ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim." Wahai para hambaku, mereka yang tenggelam dengan aneka dosa dan maksiat. La taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian
putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Allah mengampuni semua bentuk dosa. Segede apapun dosamu, silakan kau balik. Jangan kau menjauh. Kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak akan ada tempat untuk berlari kecuali kau berlindung kepadanya. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya dia zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Sehingga ketika seorang hamba itu bermaksiat, dia menjauh kepada Allah, Allah enggak biarkan itu. Allah panggil hambanya. Itu hamba yang sudah terlalu jauh. Dia melakukan perjalanan yang terlalu jauh, menjauh dari Allah. Al-abik, hamba yang menjauh dari Allah, yang kabur. Ayo kembali, balik. Allah panggil mereka. Panggilannya melalui apa, Pak? Ada seruan batin, ada nurani, ada informasi yang mereka dengar, ada aneka pengajian yang mereka dengarkan, khutbah Jumat yang mereka dengarkan. Sehingga itu sang hamba dipanggil oleh Allah untuk balik melalui peringatan-peringatan yang Allah berikan kepadanya. Maka saat sang hamba itu balik, Allah Subhanahu wa taala tidak kemudian membiarkan dia ketika balik ya sudah balik. Tapi Allah kasih dia rahmat. Allah terima taubatnya. Allah kasih dia pahala. Masya Allah. Demikianlah taubat sang hamba diapit oleh 2 taubat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa anibu ila rabbikum. Oleh karena itu, kembalilah kalian kepada Rabb kalian, kembalilah kalian kepada Allah. Wa aslimu lahu, dan pasrahkan diri kalian kepadanya. Min qabli ayyatiyakumul adzab tsumma la tunsarun. Sebelum datang kepada kalian azab dan kalian tidak akan ditolong lagi kalau sudah kiamat. Mumpung masih hidup ketika di dunia, yang ini jauh lebih pendek dibandingkan dengan perjalanan hidup kita di akhirat. Nggak bisa dibandingkan. Terlalu jauh perbandingan antara akhirat dengan dunia. Tapi sang hamba diminta oleh Allah untuk balik. Ayo balik, kamu semuanya kembali kepada Allah. Wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum, dan ikutilah petunjuk terbaik yang telah Allah turunkan kepada kalian, min rabbikum, dari Rabb kalian, min qabli ayyatiyakumul adzab, sebelum datang azab baghtatan, secara tiba-tiba, wa antum la tash'urun, sementara kalian tidak sadar. Lalu kemudian manusia merasa menyesal, antakula nafsun ya hasrata ala ma farrattu fi jambillah. Sampai ketika itu jiwa berkata, ya hasrata ala ma farrattu fi jambillah. Sungguh merugi aku. Kenapa dulu aku tidak menggunakan kesempatan itu yang sudah Allah Subhanahu wa taala berikan. Wa in kuntu laminas sakhirin. Dan sungguh dulu aku termasuk di antara orang-orang yang as-sakhirin. As-sakhirin artinya dzalilin, terhina. Ya. Innama kana amali minad dunya amalun sakhir mustahzi. Hanya main-main, ya, senda gurau, ghairu mukinin musaddiq, tidak diiringi dengan keyakinan. Kenapa dulu saya cuma main-main? Sehingga ketika melakukan aktivitas apapun kosong dari suasana yakin. Masya Allah. Demikianlah bagaimana panggilan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para hambanya. Coba Anda baca berulang-ulang ya, sambil melihat terjemahan surat Az-Zumar ayat 53, 54 sampai 56. Atau lanjutkan sampai ayat 61, 53 sampai 61. Ini saya kasih tugas ya. Tugas kepada para peserta semuanya, baik yang ikut di Zoom maupun yang nonton melalui streaming ANB Channel, baca Quran surat Az-Zumar mulai dari ayat 53 sampai 61. Dan Anda renungkan bagaimana
penjelasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ajakan yang diberikan oleh Allah kepada para hambanya untuk kembali kepadanya. Sebab orang yang maksiat hakikatnya dia melarikan diri dari Allah, dan orang yang taubat hakikatnya dia mendekat kepada Allah taala. Wat-taubatu laha mabda'un wa muntaha. Taubat itu punya permulaan dan ada ujungnya. Famabda'uha ar-ruju' ilallah bisuluki siratihil mustaqim. Permulaannya adalah kembali kepada Allah dengan menempuh jalannya yang lurus, alladzi amarahum bisulukihi, di mana Allah perintahkan mereka untuk menempuh jalan itu, biqaulihi ta'ala, melalui firman-Nya, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabili. Wa anna hadza sirati mustaqima. Sesungguhnya ini adalah jalanku yang lurus. Fattabi'uhu, maka ikutilah jalan itu. Wala tattabi'us subul, dan jangan kalian ikuti jalan-jalan yang lain. Fatafarraqa bikum an sabili, sehingga kalian akan menjauh dari jalan-jalan Allah. Dan tentang ayat ini Nabi SAW, ini ada di surat Al-An'am ayat 153. Nabi SAW pernah membuat gambaran, ya, sebagaimana yang diceritakan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu tentang Quran surat Al-An'am ayat 153. Coba kita buka surat Al-An'am 153. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabili. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah menceritakan, khatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan biyadi, thumma qala hadza sabilullahi mustaqima, wa khatta an yaminihi wa shimalihi, thumma qala hadhihi subul laysa minha sabilun illa alaihi syaitanun yad'u ilai, thumma qara'a wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wala tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, pernah satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat garis. Ini ada keterangan dari Ibnu Mas'ud. Hadis sahih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya. Bagaimana keterangan Ibnu Mas'ud? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat garis lurus. Lalu beliau membuat banyak sekali garis-garis cabang kanan dan kiri. Ada garis cabang kanan, garis cabang kiri. Beliau buat banyak sekali garis. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menegaskan, yang lurus ini hadza sabilullahi mustaqima. Garis yang lurus ini adalah jalan Allah yang lurus. Ini adalah jalan Allah yang lurus. Nah, sementara di kanan kirinya ini ada jalan-jalan bercabang. Di setiap jalan ini ada setan yang mengajak orang untuk mendatangi jalan itu.
sehingga setan menyeru orang untuk mendatangi jalan itu. Maka Allah Subhanahu wa taala melarang, jangan kalian ikuti aneka jalan ini yang disebut dengan subul. Wala tattabi'is subula fatafarraqa bikum an dini. Dan jangan mengikuti jalan-jalan yang lain, maka kesesatan itu jumlahnya banyak. Tapi kebenaran jumlahnya satu. Sehingga kalau orang belok dikit, nah, sudah. Ketika dia belok, akan semakin menjauh. Akan semakin menjauh. Terus, susah bagi dia untuk balik. Makin jauh, makin susah untuk balik. Saat Anda naik taksi, lalu Anda salah jalan, maka segeralah ketika Anda tahu salah jalan, segeralah berhenti. Karena kalau tidak, Anda harus mengeluarkan biaya yang lebih besar untuk bisa balik lagi ke jalan yang benar. Sehingga orang kalau tahu dia sedang tersesat, semakin jauh, semakin susah untuk kembali. Maka tahap awal ketika dia tahu kalau dia tersesat dan sudah ada peringatan, dia tahu ini salah. Sementara dia bertahan, akan susah bagi dia untuk balik. Semakin berat yang harus dia keluarkan untuk bisa kembali. Tapi begitu dia tahu, oh iya, yang saya ikutin tidak benar nih. Kelompok pengajian kayak gini tidak benar nih. Cara kayak gini tidak benar. Ya sudah, sejak saya itu saya berhenti, stop. Saya cari yang lain. Ketika dia tahu, sejak dia tahu dia salah, kemudian dia berhenti, maka kemungkinan untuk bisa balik lebih gampang. Tapi ketika dia sudah tahu, tapi dia adalah biarin aja lah, daripada nanti cari yang lain juga sama aja, paling juga nggak benar juga, ya, semua nggak benar, ya, terus semua nggak benar ngapain kau ikuti? Sehingga ketika dia sudah tahu misalnya, tapi dia bertahan, akhirnya bertahan, makin jauh, makin jauh dan sulit untuk kembali. Masya Allah. Karena itu, kalau Anda naik taksi dan salah jalan, sejak Anda tahu kalau Anda salah jalan, segeralah berhenti, karena jika tidak, Anda akan mengeluarkan biaya yang lebih besar untuk bisa balik ke jalan yang benar. Taib. Kita lanjutkan. Wa nihayatuha ar-ruju'u ilaihi fil mi'ad wa suluki siratihi alladhi nasabahu musilan ila jannatihi. Ujung dari taubat adalah kembali kepada Allah di hari kiamat dan menempuh jalan yang telah Allah pasang yang akan mengantarkan kepada surganya. Faman raja'a ilallahi fi hadhihi ad-dar bit-taubah. Maka siapa yang segera kembali kepada Allah di dunia ini, di negeri ini, yaitu di dunia, bit-taubah, dengan bertaubat, raja'a ilaihi fil ma'ad, maka dia bisa kembali kepada Allah kelak di yaumil qiyamah bis-thawab, dengan memborong pahala. Qala Allahu azza wa jalla, wa man taba wa amila salihan fa innahu yatubu ilallahi mataba. Barang siapa yang bertaubat dan beramal saleh, fa innahu yatubu ilallah, maka hakikatnya dia kembali kepada Allah. Yatubu bimakna yarji'u, kembali. Karena arti dari kata taubat itu kembali. Fa innahu yatubu ilallah, maka dia kembali kepada Allah mataban, dalam keadaan Allah menerima taubatnya, dalam keadaan dia mendapatkan pahala. Baik, ini seperti Allah tegaskan di surat Al-Furqan ayat 71. Coba kita lihat bagaimana penjelasan Allah di surat Al-Furqan ayat 71. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan berkaitan dengan orang yang bertaubat kepada Allah. Wa man taba wa amila salihan fa innahu yatubu ilallahi mataba.
Apa yang dimaksud dengan yatubu ilallahi mataba? Al-Hafidz Ibnu Katsir mengatakan, qala ta'ala mukhbiran an umumi rahmatihi bi'ibadihi. Allah Subhanahu wa taala memberitahu tentang luasnya rahmatnya untuk para hambanya. Wa annahu man taba ilaihi minhum taba alaihi min ayyi dzanbin kana. Siapa di antara hambanya yang bertaubat kepadanya, maka Allah taala akan menerima taubatnya dari perbuatan dosa apapun. Jalilun au hakirun kabirun au saghirun, baik dosa besar maupun dosa kecil, ya. Jalil maupun hakir, dosa yang hebat maupun dosa yang dianggap remeh. Fa innallaha yaqbalu taubatahu fa innahu yatubu ilallahi mataba, ay fa innallaha yaqbalu taubatahu, Allah akan terima taubatnya. Disinilah bagaimana Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang Maha Pengampun, dan tampak sekali bagaimana pengaruh pengampunnya Allah Subhanahu wa taala kepada para hambanya. Walhamdulillahirabbil alamin. Semoga Allah anugerahkan kepada kita taubat yang nasuha. Sekarang kita akan melihat asrarut taubah wa lataifuha, beberapa catatan sedikit tentang masalah taubat. Pertama, i'lam anna al-'abda al-akil idza sadarat minhu al-khati'ah falahu nadharun ila umurin. Ketika seorang hamba yang berakal sedang melakukan perbuatan dosa, perhatikanlah beberapa hal berikut. Yang pertama, dia melihat kepada perintah dan larangan Allah. Fayuhadditsu lahu dzalikal i'tiraf bi kaunihi khati'atan wal iqrar ala nafsihi bidzanbi. Sehingga ketika dia melihat perintah dan larangan Allah, saat dia berbuat dosa, dia melihat perintah dan larangan Allah, lalu dia tidak sejalan dengan itu, maka akan muncul al-i'tiraf, ngaku salah. Maka akan muncul bentuk pengakuan kalau dia telah bersalah dan mengakui dosanya. Atsani, yang kedua, ayyandura ilal wa'di wal wa'id. Perhatikanlah janji dan ancaman, sehingga itu akan menimbulkan rasa takut yang akan mengantarkan dia untuk mau tobat. Kalau kau tetap bertahan seperti ini, ingat ancamanmu kayak gini. Tapi kalau kau mau mohon ampun kepadanya, bertobat kepadanya, Allah berikan janji indah kepadamu, sehingga akan membuat dia termotivasi untuk bertobat. Yang ketiga, ayyandura ila tamkinillahi lahu minha wa takhliyatihi bainahu wa bainaha wa taqdiriha alaihi wa annahu law sya'a la'ismatun minha atau la'asamahu minha. Ini mungkin lebih tepatnya, bukan tak marbutah. Fayuhadditsu lahu dzalika anwa'an minal ma'rifati billah wa asma'ihi wa sifatihi wa hikmatihi wa rahmatihi wa hilmihi tujibu lahu ubudiyatan bihadil asma'. Nah, yang ketiga ini kata beliau, ketika seorang hamba itu sedang berbuat dosa, perhatikan, Allah mampu untuk membuat dia bertahan dalam dosa itu, sebagaimana Allah juga mampu untuk menjauhkan dia dari dosa itu. Jika Allah mau, Allah bisa menjadikan orang ini maksum dari dosa itu. Sebagaimana ketika Allah mau, Allah bisa jadikan dirimu tertutup untuk mau bertobat dari perbuatan dosa itu. Nah, ketika seorang hamba sudah melakukan demikian, maka akan muncul pengagungan kepada Allah. Allah kuasa kok. Allah gak butuh kamu. Allah gak butuh kita. Kau mau tobat gak tobat, Allah gak butuh. Allah kuasa untuk buat kau jadi orang baik, sebagaimana Allah kuasa untuk membiarkan kamu bertahan dalam kemaksiatan. Dan sekarang kau tahu kau sudah salah. Maka dalam situasi itu akan membuat sang hamba jadi semakin serius. Jadi semakin serius untuk apa, Pak?
Jadi semakin serius untuk mengenal Allah Ta'ala, mengenal nama dan sifatnya, hikmahnya, rahmatnya, kelembutan Allah, kemurahan Allah, sehingga ini akan membuat sang hamba melakukan bentuk peribadatan terhadap nama-nama Allah. La tahsulu biduni lawazimihil batta. Yang itu tidak akan terjadi tanpa mempelajari betapa agungnya nama-nama Allah Ta'ala. Dari situlah dia bisa mengetahui keterkaitan antara ciptaan Allah dan ketetapan Allah. Kemudian ada ancaman dari Allah, keterkaitan semua itu dengan nama-nama Allah. Kenapa ada ini, kenapa ada? Oh, ini adalah kandungan dari nama-nama Allah. Wa hadzal mashhad yattali'u ala riyadi muwaffaqatin minal ma'arif wal iman wa asraril qadar. Dan orang kalau sudah sampai pada tingkatan seperti ini, bisa muncul pengagungan terhadap nama Allah dengan sangat sempurna. Itu hanya bisa terbit ketika sang hamba mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, berusaha untuk mengimani nama dan sifatnya, serta aneka hikmah dan rahasia di balik nama dan sifatnya. Selanjutnya, di antara yang perlu direnungkan adalah ayya'rifal abdu izzatahu fi qada'ihi. Seorang hamba harus mengakui Allah kuasa dalam menetapkan keputusannya. Dialah zat yang maha aziz. Dia memutuskan sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Karena kuasa Allah itu sempurna. Allah bisa memutuskan hukum apapun kepada hambanya tanpa menawar. Tanpa ada permintaan apapun. Karena dia zat yang maha sempurna kekuasaannya. Dan bagian dari sang hamba mengenal kuasa Allah Ta'ala dalam menetapkan hukumnya, dia mengakui bahasanya Allah adalah mudabbir, Allah yang mengatur. Sementara hamba makhurun nasiyatuhu, dirinya diatur oleh Allah. La ismata lahu illa bi ismatihi. Seseorang tidak akan bisa menjauhi maksiat kalau tidak dijauhkan oleh Allah dari maksiat. Tidak ada yang bisa memberikan taufik kecuali dengan pertolongannya. Fahuwa dzalilun haqirun. Maka dia adalah makhluk yang rendah, hina. Fi qabdati azizin hamid. Di hadapan zat yang maha perkasa. Wa min syuhudi izzatihi fi qada'ihi. Dan bagian dari pengakuan hamba terhadap keagungan Allah dan kuasa Allah dalam menetapkan hukumnya adalah dia melihat kesempurnaan, pujian, semuanya itu milik Allah. Sementara hamba dialah zat yang penuh dengan kekurangan, penuh dengan aib, banyak berbuat zalim dan sangat butuh kepada Allah. Semakin kuat perasaan semacam ini, maka dia akan semakin merasa terhina di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu sang hamba harus menyadari betapa baiknya Allah kepadanya. Dia tutupi dosanya saat dia melakukan maksiat. Padahal Allah tahu betul detail perbuatannya. Kalau Allah mau, Allah bisa mempermalukan dia di hadapan para makhluknya. Wa minha masyahidu hilmillah. Di saat itulah dia bisa melihat bagaimana kelembutan Allah kepada hambanya. Allah biarkan pelaku perbuatan maksiat sehingga dia terus berbuat maksiat dalam posisi tanpa sadar. Walau syaa la'ajalahu bil uqubah. Padahal Allah mampu untuk berikan hukuman seketika. Disinilah saat seorang hamba berbuat maksiat, lalu dia menyadari, saya melakukan seperti ini berulang-ulang. Dan Allah tidak menghukumku seketika. Dialah zat al-halim, zat yang maha lembut. Sehingga kemaksiatan yang aku lakukan tidak segera dihukum oleh Allah. Termasuk diantaranya adalah dia mengenali karunia Allah, di mana Allah mengampuni hambanya. Karena ampunan itu karunia dari Allah. Wa illa jika tidak, Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa menghukummu bimahdi haqqihi kana adilan mahmudan. Dengan prinsip keadilannya.
Allah bisa menghukummu karena asas keadilannya. Tapi dia memaafkan dengan karunia-Nya. Lebih dari sebatas keadilannya. Allah memaafkan karena Allah memberikan tambahan bagimu. Bukan karena kamu berhak untuk dimaafkan. Bukan karena kau berhak untuk diampuni. Tapi karena Allah sayang kepadamu, Allah kasih kelebihan bagimu. Fayujibu lahu dzalika syukra, sehingga ini akan membuat sang hamba semakin bersyukur kepadanya dan semakin mencintai kepadanya, semakin mencintai Allah dan kembali kepada Allah. Itulah nama Allah Al-Ghaffar. Pertanyaannya, saat kita berbuat maksiat, terus kita mohon ampun kepada Allah, lalu kita diampuni oleh Allah, apa sebab kita diampuni? Apakah karena kita berhak untuk dapat ampunan? Jawabannya, kalau diukur kayaknya kita nggak berhak dapat ampunan. Baik, ketika Anda tidak berhak dapat ampunan, ketika kita tidak berhak dapat ampunan, berarti kan seharusnya kita dihukum. Sikap adilnya adalah kita dihukum. Terus kenapa kita nggak dihukum? Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ini memberikan kelebihan kepadamu, sehingga Allah tidak menghukummu, tapi Allah mengampunimu. Maka kau diampuni bukan karena kau berhak untuk diampuni, tapi kau diampuni karena Allah mencurahkan anugerah untukmu. Nah, itu akan membuat sang hamba jadi semakin bersyukur kepada Allah, semakin cinta kepada Allah. Lain halnya kalau dia berhak untuk dimaafkan, itu beda ya. Sehingga misalnya si A melakukan dolim, misalnya dolim kepada si B, mengambil hartanya si B, lalu ditangkap, kemudian diadili oleh sang hakim. Setelah diadili oleh sang hakim, si A diminta untuk mengembalikan, maka dikembalikanlah harta itu kepada si B, bahkan ditambahi, diterima oleh B. Dan B sudah menerima penggantinya yang bahkan lebih bagus. Maka dalam hal ini si A berhak dimaafkan karena dia sudah mengganti kerugian. Mungkin kita bisa sebut dia sudah berhak untuk dimaafkan. Nah, saat kita berbuat dosa kepada Allah, Anda bisa mengganti kerugian dalam bentuk apa? Tidak bisa. Tidak bisa. Terus kenapa Anda merasa sudah diampuni? Bukan karena berhak untuk diampuni, Masya Allah, tapi karena dia adalah Al-Ghaffar yang menutupi Anda ketika berbuat dosa, dan Allah memberikan anugerah yang lebih sehingga dia mengampuni Anda walaupun bisa jadi kita tidak berhak untuk diampuni. Sehingga disinilah seorang hamba akan bisa semakin merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan 4 tingkatan. Al-martabatul ula, tingkatan yang pertama adalah merendahkan diri karena merasa sangat butuh di hadapan Allah, dan semua makhluk bisa merasakan ini. Yang kedua, merendahkan diri karena kita ingin taat dan beribadah kepadanya, dan ini hanya berlaku bagi orang yang ahli taat. Yang ketiga, merendahkan diri karena kita sangat mencintainya, dan orang yang mencintai akan merasa terhina di hadapan yang dicintai. Yang keempat, merendahkan diri karena kita banyak dosa dan maksiat, banyak kekurangan di hadapannya. Dia zat yang terlalu istimewa untuk kita durhaka di hadapannya. Sehingga itu akan membuat kita jadi semakin terhina di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, nah di sini penulis mengajak aneka renungan terhadap Asmaul Husna ketika seseorang sedang berbuat dosa dan berbuat maksiat. Wallahu ta'ala alam. Barangkali agar bisa lebih maksimal, insyaallah akan kita baca di pertemuan berikutnya agar lebih lengkap. Plus nanti kita lanjutkan di materi selanjutnya berkaitan dengan Masya Allah, ini sudah di ujung ya. Kita akhiri sebenarnya. Ini sudah di ujung buku. Baik, saya mohon waktu mungkin tambah 10 menit lagi.
Wa minha, di antara yang perlu kita renungkan adalah nama Ar-Razzaq. Yaqtadi marzuqan. Berarti di sana ada yang diberi rizki. Was-sami'ul basir. Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Berarti ada yang didengar dan dilihat. Demikian pula Allah Maha Al-Ghafur, Al-Afu, At-Tawwab. Berarti Allah mengampuni, Allah memberikan taubat, Allah memaafkan. Wa yastahilu ta'tilu hadhil asma' was sifat. Dan mustahil nama seperti ini tidak berlaku. Mustahil nama seperti ini tidak berlaku. Di mana pengaruh ampunan Allah? Katanya dia zat yang maha pengampun. Di mana pengaruh maafnya Allah? Katanya dia al-afu, zat yang maha pemaaf. Mustahil nama itu tidak berlaku. Sehingga ketika kita membaca Asmaul Husna, Allah punya nama A, punya nama B. Dan di balik nama itu ada sifat-sifatnya, perbuatannya. Mustahil itu tidak berlaku. Tinggal apakah hamba bisa melihat pengaruhnya atau tidak. Banyak orang yang buta melihat pengaruhnya. Misalnya seorang anak, bapak dan ibunya sudah banyak berbuat baik kepadanya, tapi anak ini nggak pernah berterima kasih kepada orang tuanya. Karena mungkin anak ini tidak diajari adab tentang berterima kasih kepada orang tua. Padahal pengaruh kebaikan orang tua begitu kelihatan. Cuma dia nggak berterima kasih. Kenapa? Dia tidak melihat sisi kebaikan orang tuanya. Waqad asyara ila hadza a'lamul khalqi billah. Dan manusia yang paling tahu tentang Allah, yaitu Nabi Muhammad SAW, pernah menyampaikan hal ini dalam sabda beliau, "Lau lam tudhnibu la dhahaballahu bikum wa la jaa'a biqaumin yudhnibun thumma yastaghfirun fayaghfiru lahum." Kalau kalian jadi manusia yang tidak pernah berbuat dosa, Allah akan binasakan kalian semua. Lalu Allah datangkan sekelompok orang yang mereka berbuat dosa, lalu mereka mohon ampun, kemudian Allah ampuni mereka. Demikianlah hikmah kenapa kita tidak maksum. Manusia ketika tidak maksum, ada kesempatan untuk mengakui kesalahan dan kekurangannya. Sehingga dia punya amal taubat, dia punya amal istighfar, karena dia salah. Wa min asrariha, dan di antara rahasia di balik adanya syariat taubat adalah seperti yang disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Lallahu asyaddu farahan." Sungguh Allah Ta'ala sangat senang, lebih senang dengan taubatnya hambanya ketika sang hamba itu bertobat kepadanya, dibandingkan senangnya orang yang mengalami kondisi berikut ini. Yaitu ada orang yang sedang melakukan perjalanan di padang pasir dengan menggunakan kendaraan, anggaplah onta. Fanfalata minhu, tiba-tiba onta itu hilang. Jadi setelah dia singgah di sebuah tempat, kemudian dia istirahat, ontanya kabur. Wa 'alaiha ta'amuhu wa syarabuhu. Sementara di atas onta itu ada perbekalan makanan dan minuman. Fa'ayisa minha, akhirnya dia berusaha untuk mencari sampai akhirnya dia putus asa. Masya Allah. Dia sedang beristirahat di bawah sebuah pohon untuk istirahat sebentar. Tiba-tiba ontanya kabur. Lalu dia berusaha untuk nyari. Padahal di atas onta itu ada makanannya, minumannya. Sejauh mata memandang isinya padang pasir. Sejauh mata memandang isinya padang pasir. Akhirnya dia sudah putus asa. Dia kembali ke pohon tadi. Dan tidur di bawah naungan pohon itu. Di bawah teduhnya pohon itu. Dia putus asa untuk bisa mendapatkan ontanya. Dan bersiap untuk mati. Di tengah dia sudah putus asa dan sedang tidur, tiba-tiba ontanya datang, berdiri tepat di dekatnya. Fa'akhadha bi khitamiha, langsung dia ambil tali kekangnya. Tsumma qala min syiddatil farah.
Saking senangnya dia sampai dia mengatakan, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Rabbmu. Akhta'a min syiddatil farah. Dia salah ngomong karena saking senangnya. Sampai dia ngomong apa? Ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Rabbmu. Saking apa? Senangnya sampai dia salah ngomong. Demikian disebutkan dalam hadis riwayat Muslim. Allah lebih senang dengan taubatnya hamba melebihi senangnya orang seperti ini. Anda misalnya kehilangan KTP, mau berangkat safar, naik kereta atau pesawat yang harus pakai KTP. Masya Allah, dicari-cari. Ini waktunya tinggal 1 jam lagi. Cari. Begitu tinggal 40 menit mau berangkat kereta, dari rumah harus berangkat dulu ke stasiun. Ketemu. Wah, Pak, ketemu. Kendaraan sudah siaga untuk mengantar ke stasiun. Senang gak kira-kira? Alhamdulillah ketemu. Jadi berangkat. Pada posisi tadi dia sempat kehilangan KTP. Atau orang mungkin yang lebih hebat lagi, kehilangan paspor. Besok mau berangkat umroh. Hari ini paspornya hilang. Dicari-cari karena paspornya hilang. Sampai akhirnya apa? Dia sudah mulai putus asa. Kayaknya besok saya gak jadi berangkat. Karena gak mungkin bikin paspor baru untuk waktu sehari. Akhirnya dia cari-cari. Ketemu. Alhamdulillah. Besok jadi ketemunya malam. Ya, ketemunya malam menjelang dia sudah putus asa untuk istirahat. Famadzannu bimahbubin laka tuhibbuhu hubban syadida. Wa asaraka aduwaka wa hala bainaka wa bainahu. Maka coba bayangkan dengan zat yang kau cintai, dengan kecintaan yang sangat besar, dan musuhmu berusaha untuk menawanmu, menghalangimu darinya. Dan kau tahu bahasanya musuh akan berusaha untuk memberikan hal yang buruk bagimu. Dia akan merusakmu, menghancurkanmu. Wa anta aula bihi minhu. Padahal sebenarnya kau bisa mengalahkannya. Wa huwa gharsuka wa tarbiyatuka. Yaitu ketika kau berusaha untuk melatih dirimu. Thumma innahu infalata min aduihi. Wa wafaka ala ghairi mi'adin. Falam yufajika illa wa huwa ala babika. Yatamallakuka wa yatardaka wa yumarri khaddaika ala turabin a'tabika fa kaifa yakunu farhak. Nah, saat ada orang yang kau cintai, kemudian ada musuh yang berusaha untuk menghalangimu dengan orang yang kau cintai tadi, dan musuh itu berusaha menjauhkanmu darinya. Dan kau tahu kalau sampai musuh ini yang berkuasa, dia akan menindas kita. Udah? Sampai akhirnya kita berusaha untuk mendekat kepada orang yang kita cintai tadi. Tiba-tiba orang yang kita cintai itu datang di depan pintu rumah kita. Kemudian bahkan dia mengusap muka kita dari aneka kotoran-kotoran. Karena kita sudah berusaha untuk nunggui dia di depan rumah. Kok tiba-tiba dia datang? Duh, anak saya kok datang? Fa kaifa yakunu farhuk? Maka bagaimana kegembiraanmu ketika itu? Karena orang yang kau cintai, yang membuat kau senang ketika kau dekat dengannya, ada di dekatmu. Hadza walastalladzi awjadtahu wa khalaqtahu wa asbaghta alaihi ni'amaka. Wallahu azza wa jalla huwa alladzi awjada 'abdahu wa khalaqahu wa asbagha alaihi ni'amahu wa huwa yuhibbu ayyutimmaha alaihi. Ini pun bukan karena kau punya kehebatan untuk bisa mewujudkan kenikmatan tadi, tapi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kenikmatan itu kepadamu. Harapan kami yang terakhir,
Ini di penghujung dari kitabnya. Alla yafutaka an tad'u lana bisidqi wal ikhlas. Jangan sampai Anda jangan sampai Anda tidak mendoakan kami dengan penuh kejujuran dan ikhlas. Yakin al-afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Agar Anda mendoakan kami untuk bisa mendapatkan ampunan di dunia dan di akhirat. Nas'alullaha azza wa jalla. Kita mohon kepada Allah ayyaj'alana mimman akhiru da'wahum, agar Allah menjadikan kita termasuk di antara orang yang ucapan terakhirnya adalah alhamdulillahi rabbil alamin. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selesai di sini kitab Tazkiyatun Nufus. Beliau akhiri dengan penjelasan taubatan nasuha. Dan ini daftar referensi yang digunakan oleh penulis. Cukup banyak sekali buku-buku yang beliau jadikan sebagai referensi. Alhamdulillah sudah selesai. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala bagi penulis dan Allah melimpahkan pahala bagi kita semuanya yang mempelajari karya ini, dan semoga kita bisa mendapatkan manfaat yang besar darinya untuk bekal kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Jazakumullah khairan wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum ya Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin membacakan pertanyaan ya Ustadz. Bismillah. Apakah dengan taubatan nasuha, dosa-dosa semua pasti diampuni oleh Allah Ustadz, termasuk dosa besar dan dosa kecil? Qadarullah, saya merasa belum bisa membalas semua kebaikan orang tua, termasuk memenuhi kebutuhannya. Mengingat dulu kehidupan kami masih terbatas dan hanya bisa membantu sesuai kemampuan. Ini membuat rasa bersalah yang berkepanjangan Ustadz, merasa sebagai dosa anak terhadap orang tua. Apakah ini harus juga ditaubatin ya Ustadz? Mohon penjelasannya. Jazakumullah khairan. Mengenai jaminan apakah Allah pasti akan menerima taubat dosa-dosa kita, kita tidak tahu. Sebagaimana kita tidak tahu apakah Allah akan menerima amal salat yang kita kerjakan, zikir yang kita lakukan, bacaan Quran dan seterusnya. Yang bisa kita lakukan adalah berharap. Sehingga Anda bisa berharap besar di sisi Allah, Zat yang Maha Rahman, Zat yang Maha Rahim, agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita. Oleh karena itu, sering-seringlah bertobat kepada Allah Ta'ala semampu yang bisa kita lakukan, dengan banyak membaca astaghfirullah wa atubu ilaih atau kalimat yang semisal, dan berikan harapan yang besar di sisi Allah. Selanjutnya berkaitan dengan kurangnya bentuk khidmat kita, bentuk kebaktian kita kepada kedua orang tua. Jika karena keterbatasan yang kita punya, misalnya karena masalah jarak atau karena masalah keterbatasan ekonomi, anak tidak berkewajiban untuk melakukan yang lebih. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani siapapun jiwa melebihi dari kemampuannya. Maka dalam kondisi itu, mungkin kita tidak bisa memberikan hadiah yang istimewa bagi mereka. Tapi kalau Anda ingin memberikan hadiah yang istimewa bagi orang tua, perbanyaklah mohon ampunan untuk orang tua. Karena salah satu di antara yang bisa membuat derajat orang tua jadi lebih tinggi di surga adalah bistighfari waladika laka. Saat orang tua itu mendapat derajat yang tinggi di surga, dia tanya, "Ya Allah, dari mana aku bisa mendapatkan ini?" Kemudian sang anak, Allah Subhanahu wa taala menjawab, "Bistighfari waladika laka." Disebabkan karena istighfar anakmu untukmu.
Itulah hadiah yang bisa kita berikan kepada orang tua, terutama yang sudah meninggal. Anak diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk membaca wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira, sebagaimana yang Allah tegaskan di surat Al-Isra. Atau kita membaca rabbighfirli wali walidayya waliman dakhala baitiya mu'minan wal mu'minina wal mu'minat. Atau kita baca rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira, atau doa yang semisal. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustadz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya Ustadz. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz izin bertanya, kadang taubat masih terasa hanya sebatas ucapan di lisan, tetapi tidak sampai menyentuh hati dan mengubah perilaku. Mohon nasihatnya Ustadz, bagaimana cara agar taubat nasuha benar-benar tumbuh dari hati yang sadar dan bukan hanya karena takut atau ikut-ikutan suasana kajian. Jazakumullah khairan Ustadz. Seperti ini memang butuh berlatih, dan mungkin Anda butuh waktu yang cukup panjang untuk sampai pada titik bisa merasakan kebutuhan taubat lebih maksimal. Karena umumnya kita hanya terbawa pada suasana, sehingga saat di tanah suci lihat Ka'bah dia bisa nangis. Saat mendengarkan kajian dia bisa terbawa emosi. Tapi lain halnya ketika dia sedang makan-makan, akan beda suasana. Selesai kajian, waktu kajian mungkin dia bisa nangis. Waktu kajian dia bisa terenyuh. Selesai kajian selfie, apa-apaan. Terus yang tadi dia lakukan waktu kajian itu apa aja? Dia ngapain? Dia bisa nangis, Pak. Bahkan ketika di depan kamera itu dia nangis. Sehingga yang ini nangis, di kamera ini nangis, dia nyatet dengan serius, ada yang sampai terenyuh. Begitu selesai kajian, kumpul sama teman-temannya, selfie, ketawa ketiwi. Nah, yang tadi itu pengaruhnya di mana? Betapa cepatnya hilang pengaruhnya. Mungkin pengisinya, ustadznya masih di tempat parkir, belum keluar dari area kajian. Tapi perasaannya sudah berubah, tidak seperti semula. Itulah kita. Oleh karena itu, untuk melatih taubat yang baik, taubat yang nasuha, yang serius, ya butuh tidak hanya pengalaman sekali dua kali, tapi Anda bisa coba berkali-kali. Hari ini bertobat, besok bertobat lagi, dan seterusnya. Dan iringi dengan merenungkan asma wa sifat yang tadi sempat disinggung oleh penulis di bagian akhir dari buku. Bagaimana seorang hamba dia berusaha untuk melihat keterbatasan dirinya dan agungnya Allah Subhanahu wa taala. Dia zat yang maha perkasa dan dia maha kuasa untuk menetapkan apapun yang dia kehendaki. Sementara kita adalah makhluk yang lemah, tidak memiliki kuasa apapun. Allah mampu untuk menjadikan kita manusia baik, sebagaimana dia mampu untuk menjadikan kita orang jahat. Kita diampuni bukan karena kita berhak, tapi kita diampuni karena karunia-Nya. Sehingga memunculkan rasa syukur kepadanya, dan mudah-mudahan dengan seperti itu membuat kita jadi lebih terbiasa untuk mau bertobat. Dan bukan karena latar belakang takut makhluk, tapi lebih karena malu kepada Sang Pencipta. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustadz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya Ustadz. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di zaman sekarang, godaan dosa bukan hanya datang dari perbuatan langsung, tetapi bisa juga dari media sosial seperti menjelekkan orang lain di kolom komentar, membuka konten yang tidak pantas, atau iri dengan kehidupan orang lain. Bagaimana cara menjaga hati agar tetap istiqomah setelah bertobat, khususnya di tengah godaan dunia digital yang sering membuat kita lalai, Ustadz? Jazakumullah khairan. Disitulah arti penting dari manajemen pemilihan konten yang akan kita konsumsi. Kita akan menjadi orang sebagaimana yang kita serap.
maka saat Anda menyerap makanan yang halal, tubuh Anda akan lebih baik. Ketika Anda menyerap sesuatu yang haram, akan berbeda kondisinya. Ketika Anda menyerap informasi yang baik, maka hati kita akan jadi lebih baik. Akan berbeda kalau kita menyerap sesuatu yang buruk. HP pada asalnya adalah alat komunikasi. Tapi dia punya banyak fitur tambahan lebih dari sebatas alat komunikasi. Dia menjadi alat hiburan. Dia menjadi alat yang bisa menghabiskan waktu Anda, alat untuk menemani Anda ketika bersantai, dan masih banyak fungsi yang lainnya. Ada sebagian yang menyebutkan bahwa dalam penelitian secara umum, pengguna HP yang ada di negara kita, dia hanya memanfaatkan 10% dari potensi HP itu. Itu pun dominan adalah hiburan, baik medsos maupun yang lainnya. Tinggal selanjutnya kita pandai-pandai dalam memilih konten yang akan menjadi konsumsi bagi kita. Apakah Anda pilihkan makanan yang baik untuk hati Anda, ataukah Anda pilihkan makanan yang kotor untuk hati Anda? Dan konten di medsos itu adalah konsumsi batin, baik yang sifatnya komentar, atau yang sifatnya hiburan, atau tontonan yang tidak pantas, atau yang lainnya. Jadi kalau misalnya ada status si A, si B, ini biasanya komentarnya pedes-pedes. Ayo ikutan nonton. Ya kalau sekiranya kita tidak butuh untuk lihat komentar, udahlah nggak usah lihat komentar. Kalau sekiranya konten si A dan si B itu nggak butuh untuk kita lihat, nggak usah dilihat. Saya lebih seneng lihat yang lain daripada yang kayak gini, daripada lihat komentar. Kan kadang kita suka lihat komentar, ya walaupun kita nggak ikut komentar. Tapi setidaknya solusi atau jalan keluar yang harus kita lakukan adalah kita harus cerdas dalam memilihkan konsumsi yang baik terkait hiburan untuk kita. Jangan sampai kita menyerap sesuatu yang justru akan menjadi racun batin. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustadz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya Ustadz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon nasihatnya nggih Ustadz. Saya pernah mendengar seseorang mengatakan bahwa jika Allah ingin menerima taubat kita, maka lakukan kebalikan dari maksiat tersebut. Misalnya, seseorang yang dulu banyak memurtadkan orang lain, maka dia menebus dengan berusaha menjadikan orang lain mendapatkan hidayah Islam, Ustaz. Jazakumullah khairan. Baik, memang salah satu di antara prinsip orang soleh seperti itu. Dia lakukan kafarah untuk kesalahannya di masa silam dengan cara melakukan amal baik kebalikannya. Sehingga pembunuh Hamzah, yaitu Al-Wasi, setelah beliau masuk Islam, Al-Wasi bertekad untuk menebus dirinya dengan membunuh musuh kaum muslimin. Dan sasaran Al-Wasi ketika itu adalah Musailamah Al-Kadzab, nabi palsu. Padahal perang Yamamah melawan Musailamah Al-Kadzab itu menurut Khalid Ibn Walid sebagai panglima perang ketika itu di zaman Abu Bakar, beliau merasa berat sekali melawan pasukannya Musailamah. Nah, Al-Wasi ingin menebus kesalahan dia ketika dulu pernah membunuh paman Rasulullah SAW. Sehingga Al-Wasi yang pintar menggunakan senjata jarak jauh, menombak, dia nyari celah gimana caranya bisa menombak, bisa menusuk Musailamah Al-Kadzab, dan berhasil. Dan seperti itulah orang soleh di masa silam. Mereka ketika melakukan kesalahan tertentu, dia berusaha menebusnya dengan cara melakukan amalan kebalikannya. Maka kalau dulu mungkin ada orang yang dia kaya dari transaksi haram, di antara cara yang bisa dilakukan adalah kebalikannya. Mungkin dia jadi orang yang rajin bersedekah. Mudah-mudahan dengan demikian Allah Subhanahu